Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Fatmasari, NPM 1811060370, kelas Biologi G semester 5, akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Yang pertama ada pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan di tahun 2014. Kurikulum 2013 sudah diterapkan di sekolah dasar di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP ada di kelas 7 dan 8, dan di SMA ada di kelas 10 dan 11. Nah, prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 ini didasarkan oleh model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selanjutnya ada aspek penilaian kurikulum 2013. Yang pertama, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Di jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya dan telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Kemudian yang kedua ada aspek keterampilan. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Yang ketiga ada aspek penilaian. Aspek penilaian dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelajaran tematik terpadu, membuat peserta didik mempelajari serta memperoleh sains secara komprehensif. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, memungkinkan peserta didik belajar secara kontekstual dan mampu berpikir secara ilmiah. Pendidikan karakter dijadikan hal penting yang termuat dalam semua mata pelajaran, menjadikan peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan saja, namun juga penerapannya serta pengambilan keputusan menggunakan etika yang berlaku. Nah, kemudian adanya buku guru dan buku siswa itu menjadi pedoman, tidak hanya bagi pendidik, peserta didik, namun juga bagi orang tua. Kemudian ada kekurangan dari kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, pemerintah belum sepenuhnya memberikan pemerataan penunjang kurikulum 2013 ke lembaga pendidik atau sekolah, baik berupa buku guru dan buku siswa sampai pada fasilitas berupa LCD serta proyektor. Sosialisasi gencar dilakukan ke lembaga pendidikan, namun tidak pada subjek pendidikan atau peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Kurikulum 2013 menuntut pendidik tidak hanya aktif dan kreatif, namun juga inovatif. Hal ini menjadi tugas besar pada pemerintah, khususnya subjeknya, yaitu pendidik, untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi 1.
Ada formatif, yaitu untuk memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu, dan mau. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan yang berikutnya. Yang kedua ada sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Nah, hasil dari penentuan keberhasilannya ini nanti digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas, dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik. Kemudian itu tujuan dari penilaian kurikulum 2013. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang kedua itu menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang ketiga itu menetapkan ketentuan penguasaan kompetensi belajar peserta didik ditetapkan dengan harian, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan atau semester berikutnya. Dan yang terakhir itu memetakan mutu suatu pendidikan. Yang terakhir itu ada prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, objektif. Berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, ada transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang terakhir ini ada edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Sekian penjelasan tentang kurikulum 2013 dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.